Ini barang baru lagi ya. Ini Core i5 Gen 13 non-K juga, tapi 6 core, 6 P-core, 8 E-core. Ya, 14 core. Terus trade-nya berapa? 20. 14 core, 20 trade, 4,2 jutaan. Menarik sih. Halo, salam istimewa dari Jogja, saya Andi dari Jawana Media. Rumornya Intel dan AMD itu akan meluncurkan SKU baru secara resmi di awal tahun besok, di Januari 2023. Biasanya sih mereka berbarengan dengan acara CES ya, peluncuran produk tersebut ya, di Consumer Electronics Show yang di Las Vegas, US. Dan rumornya Intel akan meluncurkan Intel Gen 13 Raptor Lake mereka yang non K-series. Kalau selama ini sudah diluncurkan sekitar lebih 3-4 bulan yang lalu, tapi semuanya K-series ya, yang high performance, yang unlock multiplayer. Demikian juga AMD. Rencananya akan meluncurkan Ryzen 7000 series yang non-X di awal tahun besok. Nah, yang lucu ya, di Intel yang walaupun belum resmi diluncurkan, bahkan di websitenya sendiri belum ada SKU yang non-K untuk Gen 13-nya, di Indonesia sudah ada di market, sudah dijual dan bisa kalian beli juga. Dan hampir semua SKU-nya sudah ada, baik Core i3-nya, Core i5, Core i7, bahkan Core i9-nya yang non-K series itu sudah bisa kalian beli. Ya, dari sekian banyak seri non-K yang sudah beredar di Indonesia, ada beberapa SKU yang menarik perhatian saya. Salah satunya yang sudah saya buat konten kemarin ya, tentang Core i5-nya ya, 13400. Yang menurut saya cukup menarik karena memiliki gain performance yang cukup signifikan dibandingkan generasi sebelumnya, Gen 12 Alder Lake 12400 series Core i5-nya, karena memiliki konfigurasi core dan thread yang berbeda ya, dengan selisih harga yang tidak terlalu banyak. Nah, ternyata ada satu SKU lagi yang saya baru tahu, ada Core i5 13500 juga dan sudah ada di market. Sudah ada di depan saya barangnya. Dan ternyata juga memiliki konfigurasi yang berbeda dengan selisih harga yang sangat sedikit dibandingkan 13400. Jadi menurut saya ini jauh lebih worth it lagi dibandingkan 13400. Kalian penasaran seperti apa perbedaannya 13400 dan 13500 Core i5-nya Gen 13 non-K? Habis ini kita akan bahas dulu perbandingan spesifikasi detailnya antara 13400, 13500, dan kita juga akan bandingkan dengan 13600K series yang sudah diluncurkan paling awal. Oke, kita akan coba lihat perbandingan spesifikasinya dulu ya, antara 13400, 13500, dan 13600K series. Tiga-tiganya Gen 13, tiga-tiganya Core i5 ya. Oke, kita akan mulai dari basicnya, dari generasi sebelumnya dulu ya. Core i5 12400 series Alder Lake yang menurut saya juga cukup sukses di market karena menawarkan price performance yang cukup oke. Harganya terjangkau, performanya oke. Ya, kalau kita berangkat dari 12400, konfigurasi core-nya itu cuma 6 core, 12 thread. Di sini ya 6 ya, berarti P-core ya, 6 P-core 12 thread. Nah, perbedaan yang paling mendasar dibandingkan 13400 series Gen 13 adalah ada penambahan 4 E-core di 13400. Jadi total konfigurasi core-nya ada 6 P-core plus 4 E-core, jadi totalnya 10 core. Berapa thread? 16 thread ya, 10 core 16 thread. Nah, di 13500 ditambahin lagi 4 E-core, jadi 6 P-core plus 8 E-core, totalnya 14 core, total threadnya 20, 14 core, 20 thread. Dan ternyata konfigurasi core dan threadnya 13500 ini sama persis dengan 13600K series, 14 core, 20 thread. Nah, terus perbedaannya apa dengan 13600K series? Perbedaannya ada di clocknya ya, bus clocknya berbeda. Kalau kita lihat di 13400 bus clocknya 4,6 GHz, kalau di 13500 4,8 GHz, dan di 13600K series itu di 5,1 GHz. Terus kalau L3 cache-nya gimana? L3 cache-nya yang 13400 20 MB, kalau yang di 13500 itu 24 MB, demikian pula di 13600K series itu di 24 mega. Jadi secara umum, secara jumlah core dan thread sama persis dengan 13600K series. Secara jumlah L3 cache memori juga besarnya sama, 24 mega dengan 13600K series. Perbedaannya dengan 13600K series jadi cuma di clocknya yang lebih rendah dan tentunya multiplayernya. Kalau yang K series unlock, kalau yang 13500 tidak bisa di unlock.
clock terkunci. Dan kalau kita lihat harganya, perbedaan antara 13400 dan 13600K series 13500 ini terlalu sedikit ya, kurang lebih cuma sekitar 200 ribuan doang ya. Dan kalau kita lihat perbedaan harga 13500 ke 13600K series itu cukup signifikan ya, mungkin sekitar 1,5 juta lebih perbedaannya. Nah, disitulah yang membuat saya tertarik banget. Ini jadi secara umum lebih menarik dibandingkan 13400 kalau menurut saya, karena perbedaan dikit banget dengan 13400 dan ada penambahan 4 ekor. Oke, itu kan secara teori nih. Kita akan coba lihat performanya gimana sih dengan penambahan 4 ekor, apakah bisa membuat si 13500 ini signifikan lebih kencang dibandingkan 13400. Terus kalau kita bandingkan dengan 13600 itu gimana? Apakah perbedaan clock itu akan membuat performanya jauh di bawah 13600? Habis ini kita akan coba benchmark dan kita akan menggunakan data benchmark dari yang 13400 kemarin ya, karena sudah nggak ada, itu kan kemarin pinjaman 13400-nya. Jadi kita akan mencoba menggunakan sistem yang sama dan kita akan menguji dengan metodologi yang sama dan software yang sama dengan pas kita menguji 13400 kemarin. Jangan kemana-mana. Ya, sebelum mulai benchmark kita akan infokan dulu testbed apa yang akan kita gunakan pada pengujian kali ini. Jadi gini ceritanya, kita udah nggak punya 13400 ya, Core i5 sudah kita balikin. Jadi mau nggak mau kita akan menggunakan data video kita yang lalu tentang 13400 dan akan kita bandingkan dengan 13500 dan 13600K. Jadi kalau kita ngomong testbed, kita akan menggunakan testbed yang sama persis ketika kita membuat konten tentang Core i5 13400. Jadi kita menggunakan motherboard dari ASRock B660 MPG Riptide, demon boardnya ASRock ya. Terus RAM-nya kita menggunakan V-Color Skywalker 16GB 3600 MHz CL18. Terus storage-nya kita menggunakan SATA 120GB dari Paradox Gaming, dan coolingnya kita akan menggunakan NZXT T120 HSF-nya NZXT, dan PSU juga kita akan menggunakan NZXT yang 550W ya, 80 plus bronze. Ya, buat kalian yang ingin menggunakan Core i5 13500 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama di settingan BIOS ya. Jadi kalau kalian hanya menjalankan auto, ini PL1, power limit 1 itu akan tersetting 65 dan PL2-nya itu akan tersetting 150W. Dan apabila kalian menjalankan auto dan nanti kalian menggunakan aplikasi-aplikasi yang butuh multi-core seperti misalkan rendering, itu akan switching ke 65W setelah beberapa saat. Walaupun suhunya aman, suhu VRM juga aman, tapi tetap aja akan switching ke 65W. Ketika switching ke 65W, otomatis clocknya juga akan turun. Harusnya kalau multi-core load itu sekitar 4,4 GHz sustain di situ. Nah, kalau sampai switching ke 65W akan drop ke 3,3 GHz, dan ini jelas akan mereduksi performa cukup banyak ya. Terus caranya gimana supaya bisa normal tersustain di 4,4 GHz? Ya, kita harus setting PL1-nya secara manual, disetting sekitar 130W, lainnya dibiarkan auto nggak masalah, dan itu akan membuat prosesor kalian ketika di load multi-core aplikasi akan tersustain di 4,4 GHz. Ya, tadinya saya nggak aware ya, karena saya menggunakan dua prosesor untuk ngecek, jadi saya sudah lostkan itu PL1, PL2. Tapi ternyata ketika auto begitu. Kemarin tuh saya diingetin sama Mas Suki ya, Mas Suki sempat kontak saya dari Gaptek ID dan ngomong kalau itu kok kayak gini, tiba-tiba bisa switching, otomatis switching tanpa ada isu suhu maupun VRM. Dan ternyata setelah saya coba auto memang terjadi seperti itu. Jadi mungkin itu yang perlu kalian perhatikan apabila kalian ingin menggunakan Core i5 13500. PL1-nya di setting manual. Oke, untuk software yang kita gunakan, kita juga akan menggunakan software yang sama ketika kita menguji Core i5 13400. Yang pertama kita akan menggunakan Cinebench untuk mengukur single core dan multi core-nya. Terus kita akan merender scene BMW dengan Blender juga, dan terakhir kita akan mencoba mengekspor video dengan video yang sama juga menggunakan Premiere Pro dengan software encoding. Jadi yang berperan di situ prosesornya. Ya, terus kita akan juga menggunakan beberapa software tambahan untuk mendeteksi suhu dan power package seperti CoreTemp dan HW-Info. Ayo kita mulai. Oke, sebelum mulai benchmark kita coba bandingkan dulu ya screenshot CPU Z-nya antara tiga prosesor ini, 13400, 13500 dan 13600K. Di sini bisa kelihatan jelas konfigurasi core dan thread-nya, 6 core 4 ekor dan 6 core 8 ekor untuk 13500 dan 13600K. Kita juga bisa lihat L3 cache dan L2 cache-nya, clock-nya juga. Dan kita bisa lihat juga revision-nya ya. Untuk 13400 dan 13500 itu revisinya C0, dan untuk 13600K revisinya B0. Oke, langsung aja kita mulai dengan Cinebench R23 multi-core. Skor yang dihasilkan oleh 13400 adalah 16.000, lebih dikit ya untuk multi-core-nya. Sedangkan dengan penambahan 4 buah e-core, 13500 bisa naik cukup signifikan di angka sekitar 20.800 poin. Dan 13600K dengan clock yang lebih tinggi bisa membukukan skor multi-core-nya R23
ini di 23.700 lebih. Lanjut ke Cinebench R23 single core. Untuk yang 13400 single core-nya di angka sekitar 1700 poin, lebih dikit lah ya. Terus di yang 13500 itu di angka 1800 lebih, 1800 besar lah ya, hampir 1900. Dan kalau kita lihat di 13600 itu di angka sekitar 2000 poin. Jadi memang kelihatan ya perbedaannya ada, cuman kemungkinan besar ini karena perbedaan clocknya juga ya. Lanjut ke software kedua, kita mencoba merender scene BMW dengan CPU render di Blender 3.4 dan kita akan lihat hasilnya. Waktu yang diperlukan oleh 13600K jelas paling cepat ya dibandingkan 13500 dan 13400, dan kelihatan juga penambahan 4 e-core ini bisa membuat 13500 superior dibandingkan 13400. Lebih cepat dibandingkan 13400 dengan perbedaan yang cukup signifikan. Lanjut ke software ketiga, kita mencoba mengekspor video dengan Premiere Pro H264 dan kita coba ekspor dengan software encoding, jadi nggak menggunakan hardware akselerasi, jadi murni prosesor yang berperan di sini. Waktu yang diperlukan memang lebih cepat ya 13500 dibandingkan 13400, cuman kalau lihat perbedaan waktunya, perbedaan performance-nya tidak sesignifikan ketika kita lihat di Cinebench maupun di Blender. Mungkin di skenario ini e-core-nya tidak terlalu dominan ya perannya ya. Lanjut ke power package yang kita deteksi lewat HW Info dan Cortem ya. Untuk multi core load ya, kita lihat 13400 itu sekitar 86 sampai 88 watt, sedangkan 13500 itu di angka sekitar 129 watt dan 13600K itu di angka sekitar 190 watt lebih untuk menjalankan multi core aplikasi. Dan kalau kita lihat suhunya di 13400 itu sangat-sangat adem ya. Jadi kalau kita lihat kita bandingkan dengan 13500 walaupun masih dalam kategori aman dengan tadi NZSIP 120 ya. Dan kalau kita lihat di 13600K memang sudah peak ya, menyentuh 100 derajat Celcius untuk beberapa core-nya. Dan ini mungkin disebabkan karena memang secara power package juga jauh lebih gede ya yang 13600. Oke, itu mungkin yang bisa kita coba secara singkat perbandingan tiga prosesor itu dari performance-nya, single core dan multi core, juga dari power package-nya dan juga dari suhu kerjanya. Di sini coba kita ambil beberapa kesimpulan. Oke, kita sampai pada akhir video. Dari hasil tes singkat tadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa 13500 adalah sweet spot-nya ya untuk Core i5 13 series Gen 13. Kenapa? Ya kembali ke harga, karena memang harga itu ujung-ujungnya adalah yang paling menentukan apakah ini worth it atau tidak. Kalau kenceng banget bagus, cuman kalau harganya mahal nggak worth it juga akhirnya nggak laku ya, dan kita tidak bisa mempertimbangkan untuk jadi pilihan kita. Jadi hukum price performance juga berlaku ya di prosesor, apalagi di VGA card ya. Jadi sama ya, butuh perbandingan harga dan performance yang oke. Ya kalau kita lihat dari harga ya, ini harganya memang berubah-berubah ya. Cuman kalau kita update sekarang di pertengahan Desember 2022, yang 13400 itu di angka sekitar, kita ngomong yang non F semua ya, ada IGP-nya ya. 13400 itu ada di angka sekitar 3,9 lebih ya, hampir 4 juta ya. Sedangkan yang 13500 itu di angka sekitar 4,2 juta. Jadi bedanya kurang lebih sekitar 200.000. Sedangkan yang 13600K itu di angka sekitar 5,9 juta. Jadi perbedaan antara 13400 ke 13500 itu cuma sekitar 200.000. Sedangkan 13500 ke 13600K itu bedanya sekitar 1,7 juta. Lagian yang 13600K kalian harus spend dana lebih untuk beli cooling yang proper, karena tadi kita lihat suhunya juga cukup tinggi, sangat tinggi, dan juga harus pakai PSU yang lebih proper lagi karena power package-nya juga jauh lebih tinggi. Dan lagi kalau kalian pilih 13500 ini sudah dapat fan ya, karena emang secara suhu dan power package masih terkendali, jadi Intel masih pede membawakan fan HSF standar Intel laminar di kemasan di paket penjualannya. 13400 juga sama disertakan dengan Intel stock cooling. Jadi menurut saya perbedaan 200.000 dengan segitu gede performance gamenya, terutama untuk multicore, membuat 13500 ini sulit untuk ditolak ya kalau kalian ini ngerakit pakai Intel Core i5. Dan kalau kalian memang bener-bener butuh high performance banget dan udah siap dengan budget untuk beli cooling yang proper dan power supply yang lebih bagus, mungkin 13500K masih bisa jadi pilihan. Ya, itu mungkin yang bisa kita sharing. Mungkin sekalian aja kali ya, saya mau bayar utang ya. Banyak banget yang nanya di beberapa video yang lalu tentang BCLK overclockingnya gimana untuk Gen 13. Ya, karena dari beberapa konten kemarin kita ngomongin tentang MSI B660M Mortar Max dan juga ASRock Demon Board yang PG Riptide yang memang bisa BCLK overclocking untuk Gen 12. Dan ternyata di Gen 13 juga bisa.
Ya, saya klaim, saya declare bahwa bisa ya, bisa overclocking, cuman terlimitasi sampai maksimum 103 MHz BCLK clock-nya. Jadi itu pun harus lewat Windows ya, dari aplikasi Windows sampai 103. Kalau dari BIOS mentok-mentoknya tetap harus di bawah 103, 102,75 lah. Itu masih bisa booting normal dan lancar. Oke, kita akan coba spill ya. Saya coba OC BCLK overclocking yang 13500 ini pakai PG Riptide. Jadi saya jadikan clock-nya 103. Kira-kira naik nggak sih performanya? Ini dia hasilnya. Untuk multicore-nya tembus 21.000 lebih dan untuk single core-nya tembus 1.900 lebih. Ini sudah mepet-mepet banget dengan 13600K dengan hanya menaikkan 3 MHz. Kedepannya saya juga nggak tahu ya apakah akan ada update BIOS sehingga bisa unlock BCLK-nya. Tapi yang jelas harusnya bisa ya, secara teori pasti bisa. Kita tunggu aja ke depannya bagaimana dari ASRock maupun MSI akan merilis BIOS untuk BCLK overclocking yang lebih tinggi dari 103 MHz. Kalau itu bisa terjadi, wow, ini value-nya jadi tambah gede ya. Karena harganya terpaut cukup jauh dengan 13600K dan bisa di OC juga dengan motherboard khusus. Oke, itu ya. Saya udah bayar utang ya, udah jawab pertanyaan teman-teman. Semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe Jawara Media. Salam istimewa dari Jogja.